Kira-kira pukul 2 dini hari. Lonceng jam dinding berdentang. Seorang pasien dibawa masuk dengan menggunakan kursi roda. Beberapa kali ia terlihat ingin muntah. Akan tetapi berusaha ditahannya dengan sekuat tenaga hingga akhirnya muncul menjadi batuk yang amat sangat keras. Ketika berada di depan ruang registrasi, pasien yang telah cukup berumur ini hendak menjelaskan sesuatu. Akan tetapi, keadaan mendadak menjadi kacau. Para tenaga medis berseliweran di seluruh ruangan. Ada yang memanggil dokter, ada yang berlari membawa obat-obatan, dan bahkan ada pula pasien yang berjalan terpincang-pincang menuju ruang perawatannya sendiri. Suster! Ketika keadaan mulai membaik, pasien di atas kursi roda tadi mulai menjelaskan sesuatu yang telah ditunggu oleh para suster. Iya. Aku kan yang sedang sakit di sini. Cerewet kalilah kau jadi suster. Wih. Namaku Mona. Tapi ku daftarkan sajalah dengan opung. Begitu ya. Aduh. Sudah ku bilang kau daftarkan saja di situ opung. Tak perlulah kau tambah-tambahkan itu Mona. Itu nama KTP. Sudah. Kau periksa saja lalu aku ini. Periksa. Ngomong apanya kau? Penonton saja tidak dengar. Coba kau ulangi dulu lagi pertanyaanmu itu. Oh, itunya. Begini kronologisnya. Jadi tadi itu aku tidur lebih cepat dari biasa. Agak kurang nyenyak memang rasaku. Perutku ini sudah agak melilit sebenarnya. Tapi alah, manalah khawatir aku itu. Itu mah mudah diatasi. Kau cukup minum sebotol soda, pasti beres. Ya aku lanjutlah tidur lagi. Kira-kira pas tengah malam ini kan suster. Terbangun aku, Makjang. Ini mata aku suster. Macam mau copot. Berkenyut-kenyut laksana roda kereta yang mau lepas dari relnya. Sudah begitu. Ini kepala aku suster, ya Allah. Macam dipukul-pukul pakai palu godam. Wih, yang berat lah ini, yang sakit lah ini rasaku. Itu belum seberapa lagi suster. Ini leherku ini nih. Kau tengok nih ya. Kaku macam besi baja. Aku pun jadi heran. Ini tuh penyakit apa ya sebenarnya? Datang tak pernah undang. Kalau ku tendang, tak pergi pula dia. Kau tahu, umurku ini sudah 67 tahun. Tak pernah sekalipun aku ini menginjakkan kaki di tempat yang namanya rumah sakit ini. Aku selalu sehat. Tiba-tiba ini penyakit datang tidak tepat pada waktunya. Jadi aku belum bersiap, udah menyeruduk aja dia masuk ke kamar tidur dan membetak mataku ini. Aduh. Suster, kenapa kau diam saja? Kenapa tidak mau tolong aku, suster? Aduh. Hati-hatilah kau anak muda. Ini perut macam ditusuk-tusuk sama jeruji besi. Mau kau apakan lagi aku ini? Suster, mau muntah aku suster.
seorang perawat tampak dengan sangat ketus mengurus seorang pasien yang baru masuk dari UGD. Ternyata, pasien tersebut baru saja diantar oleh sopir angkot, kemudian ditinggalkan begitu saja. Jabatanku memang hanya sekedar perawat di sini. Tetapi aku berkuasa penuh untuk menentukan nasibmu. Camkan itu. Dengar ya rakyat biasa. Meski namanya unit gawat darurat, tempat ini juga punya dong yang namanya prosedur untuk membantu. Pertama, aku harus tahu dong kau ini siapa. Dari mana asal usulmu, penduduk sah atau liatkah kamu, dan pekerjaanmu apa? Kedua, siapa nama orang tuamu dan bagaimana kondisi ekonomi keluargamu? Ketiga, siapa orang yang bisa menanggung selama kamu dirawat di sini? What? Excuse me? Oh, soal tolong-tolong itu soal lain. Why? Karena rumah sakit ini bukan lembaga sosial. Ini semua jelas tertera dalam akte pendiriannya sebagai business institution. You get it? Lembaga bisnis. Jadi, meski aku bukan pemilik di sini, aku diberi wewenang penuh untuk menyeleksi mana pasien yang bisa dirawat di sini dan mana yang tidak. Oke. Kalau kalian lihat dari bentuk kepalamu yang tegak-tegak itu, kemungkinan besar kau telah mengalami gegar otak. Belum lagi kakimu itu yang mungkin mengalami patah tulang. Oh jelas, itu butuh biaya perawatan yang ekstensif dan berbulan-bulan. Untuk biaya MRI dan ronsennya saja itu bisa mencapai 7 juta rupiah. Itu semua masih belum termasuk biaya pengobatan lainnya loh. Jadi bagaimana? Apakah kau sanggup untuk menanggungnya? Hei, kok kamu diam saja? Jawab dong! Dokter. Kepala saya kenapa bisa begini? Perawat tadi bilang ini penyok-penyok apa iya sih? Saya ini hanya gelandangan yang iseng cari makan di seberang rel kereta. Mungkin karena ini perut udah keroncongan sejak tak makan 2 hari. Telinga tidak mau kerja sama. Ditambah di otak juga tak mampu menelan klakson peringatan dari masinis. Jadi masinis tetap melajukan kereta ketika saya harus terombang-ambing di batu pinggiran rel. Sebagai orang kecil saya tidak paham. Saya tidak paham. Mengapa kereta terus melaju walau telah menabrak orang kere seperti saya? Dan sekarang saya telah berada di sini. Di rumah sakit gedongan. Rumah sakit seperti ini hanya buat kepala saya tambah pusing. Bukan karena ongkosnya yang tak mungkin saya bayar, tapi di sini terlalu bersih dan dingin. Bersih dan dingin itu hanya buat saya sesak nafas.
ke bengkel sih. Lebih baik ketok-ketok sembarangan. Dokter, tolong saya dokter. Saya memang orang kere, tapi saya juga manusia biasa. Karena ya saya juga berhak atas pelayanan kesembuhan. Tolong saya dokter. Suster, tolong saya suster. Saya pastikan saya tidak akan bisa membayar ongkos perawatan di sini, tapi suster, karena saya sudah berada di sini, apakah suster akan membiarkan anak Tuhan ini masih menderita? Tidakkah ada sedikit rasa kasih untuk orang-orang terbuang seperti saya? Kira juga berhak atas rasa kasih, betul kan penonton? Kenapa kalian diam saja? Tunjukkanlah rasa hormatmu untuk orang kere seperti saya. Dokter, tolong saya dokter. Saya takut menghadapi laci penyimpanan jenazah yang beku itu. Tolong saya dokter. Dokter, lepaskan aku. Dokter. Kalian ada dengar tidak tadi keributan di sini? Aku dengar-dengar macam ada orang yang teriak-teriak manggil dokter. Suster, aku tak mau kau begitu galak pada pasien miskin. Rumah sakit ini memang partikulir. Kau bolehlah cari untung serba sedikit, tapi bukan berarti kau abai pada orang-orang miskin yang butuh pertolongan. Suster, di sini kau suster, duduk kau sini. Kau dengar aku ya. Sekarang ini Tuhan memang kasih aku sakit yang ringan-ringan lah. Tapi bukan tak mungkin Tuhan kasih aku sakit yang berat. Di masa seperti inilah kita harus saling tolong menolong, suster. Astagfirullahaladzim. Kalau nggak begini saja, masukkan sajalah seluruh tagihan pasien tadi kepada tagihanku. Bagaimana? Apa sudah cukup? Kau dengar aku ya? Kau dengar aku? Berapapun yang ia habiskan, berapapun, asal bisa sembuh, aku yang tangguh. Kau dengar itu kan suster? Ini tuh sudah menyangkut nyawa manusia, bukan sekedar mobil rongsokan. Ya Allah. Permisi, aku dengar Anda bernama Opumonang. Siapa kau, ha? Berani-berani kali kau nyebut aku Monang-Monang. Kau dengar aku ya? Kau cukup panggil aku Opung saja. Mengerti kau?
Ya, baik Opung. Perkenalkan, saya Radhimas Kencono. Saya merupakan direktur dari rumah sakit ini. Saya datang kemari hanya ingin menyampaikan terima kasih kepada Opung Monang karena telah membayar tagihan pasien yang telah dirawat di samping Opung kemarin. Akan tetapi masalahnya, apalagi aku kan sudah bilang, kau masukkan sajalah seluruh tagihan pasien tadi ke dalam tagihanku. Ini tuh bukan soal mencari pahala, oh Pak Direktur Raden. Aku hanya ingin ia mendapatkan kesembuhannya kembali. Satu lagi ya, tolong kalian bersama kau bilang sama sustermu itu, bilang sama dia, jangan pernah kau merendahkan orang lain. Siapapun dia, kaya, miskin, sama saja itu di mata Tuhan. Nyawa ini pinjaman. Kapanpun beliau berkehendak, saat itu pula lah nyawanya diambil kembali. Ya, baik Om. Saya akan sampaikan. Akan tetapi tujuan saya datang kemari hanya ingin memberitahu bahwa pasien tersebut telah dinyatakan meninggal dunia. Maafkan kami. Apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah.